Hari ini kami akan menembus 4 kecamatan. Yang paling urgen kita menembus adalah Penarun dan Kecamatan Lokop. Penarun akan saya pimpin sendiri. Kemudian untuk Sahraja dan Sejudo, Kecamatan Pantai Bidari, Pak Dandim sudah bergerak bersama dengan tim SAR. Ada 2 titik pengungsi yang belum kita identifikasi lokasinya, dan insya Allah sudah dapat identifikasi bahwa mereka masih hidup, bahwa mereka membutuhkan bantuan saat ini. Kepada Satpol PP, ini saya sedikit kecewa. Ketika armada truk Satpol PP saya butuhkan untuk bergerak agar bergabung dengan tim ke lapangan. Ketika saya tidak bisa menghubungi Ampun, tidak ada satupun sopir Satpol PP yang membawa truk yang tinggal di ID datang ke saya, menemui saya, menyerahkan kunci. Kalaupun dia tidak mau bawa truk, serahkan ke kami, biar dibantu oleh teman-teman yang lain. Baik teman-teman dari TNI, dari Yon TP, atau teman-teman sipil lain yang membantu saya selama ini. Hampir tidak ada ASN yang mendampingi saya, hanya teman-teman sipil dan tim saya yang bergerak. Mulai dari hari pertama sampai dengan hari ketiga. Hari keempat dan kelima baru bisa terakses, dan beberapa teman-teman termasuk camat yang datang ke pendopo. Nah, camat Indramakmu, camat Simpang Ulim, camat Madat, camat Pantai Bidari, saya minta agar menembus daerah-daerah yang selama ini belum bisa diakses. Saya tidak mau dengar ada warga yang menyatakan tidak mendapatkan bantuan. Saya tidak mau dengar ketika ada warga yang mempublikasikan dirinya di TikTok dia tidak makan. Beras kita punya, logistik kita punya, kita akan salurkan. Hari ini satu kapal perang yang akan merapat dari Belawan ke Aceh Timur akan membawa bantuan. Nanti bantuannya akan masuk lewat laut. Kemudian ada bantuan juga yang akan tersalurkan melalui helikopter dan melalui udara. Terutama untuk wilayah Lokop hari ini, setelah helikopter terbang ke Gaya Luwes, nanti akan bantuannya disalurkan juga ke daerah Lokop. Kalau hari ini tembus lewat Penarun, saya juga akan salurkan bantuan lewat Penarun. Jadi Pak Camat Lokop nanti ikut dengan saya. Ya, kita akan fokus soal distribusi bantuan dan penanganan korban bencana. Setelah ini kita baru akan rapatkan lagi, memikirkan bagaimana proses rekonstruksi dan rehabilitasi pasca banjir. Kita akan fokus, teman-teman kepala OPD nanti masuk dalam tim penanggulangan bencana. SK-nya setelah saya evaluasi nanti akan saya tanda tangani. Semuanya harus aktif. Kemudian double kabin yang dimiliki oleh kepala OPD itu harus diserahkan untuk proses penanggulangan bencana ini. Tidak boleh dibawa untuk kepentingan pribadi. Tidak boleh dibawa atau diparkir di kantor atau di rumah masing-masing. Antar ke pendopo. Kita butuh armada yang lebih banyak. Kita butuh armada yang bisa mengakses daerah-daerah terisolir. Daerah-daerah medan-medan yang sulit terjangkau. Kita harus menggunakan mobil double kabin. Silakan sampaikan kepada keluarga masing-masing bahwa Bapak Ibu sekalian, mulai hari ini itu berkantor di ID, tidak boleh keluar dari ID. Sampaikan kepada istri, sampaikan kepada anak, biar mereka juga tahu bagaimana kondisi di sini. Bapak Ibu harus merasakan bagaimana dampak banjir di Aceh Timur. Ada orang yang terkurung 5 hari seperti sekarang, Lokop, simpel jernih mereka tidak makan. Di Penarun juga demikian, logistik semakin menipis. Warga kita terancam kelaparan. Jadi oleh karenanya pemerintah, sekali lagi saya tegaskan, semua jajaran harus bergerak dan aktif. Tidak boleh tinggal diam. Semuanya harus saling berkoordinasi. Kita stok obat menipis. Dinkes tidak bisa mengakses obat. Dari Banda Aceh tidak bisa masuk. Kemudian dari Medan tidak bisa masuk. Hanya jalur laut yang kita andalkan hari ini. Silakan koordinasi, buka jaringan dengan kementerian masing-masing. Minta bantuan. Minta kepada teman-teman di provinsi dan kabupaten lain yang tidak terdampak banjir untuk membantu Kabupaten Aceh Timur. Bahwa masih ada rakyat Indonesia di Aceh Timur yang belum merasakan bantuan, yang belum tersentuh bantuan dari pusat. Kita masih menunggu uluran tangan pusat dan uluran tangan pemerintah provinsi oleh karenanya, siap siaga ini paling dibutuhkan. Bukan hanya SK di atas kertas, bukan hanya kita bicara normatif, kita bukan hanya bicara administratif, tapi yang dibutuhkan adalah sekarang pertempuran lapangan. Orang-orang lapangan yang bisa mengendalikan keadaan pasca banjir ini. Bapak Ibu sekalian, pesan saya ini hanya sampaikan sekali. Bila ada kepala dinas setelah amanat ini saya sampaikan, tetap ingin mencari masalah, maka saya pastikan akan saya berhentikan di tempat. Begitu juga dengan camat yang tidak bisa mengirim data
dalam waktu sepekan ke depan secara rinci juga akan saya evaluasi. Seluruhnya ini menjadi perhatian. Saya tidak akan main-main untuk proses penanganan bencana ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.